anak salah seorang dari putra terbaik bangsa kita. Salah satunya yaitu Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga lagi ditimpa musibah karena anak tercintanya, anak sulungnya yang bernama Emiril Khan Mumtaz atau yang sering disebut Mas Eril hilang di Sungai Are, kota Bern, kota Swiss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bro and sis, saudara-saudaraku di mana saja berada, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita muak-muaknya, tidak kita bosan-bosannya, selalu kita berdoa kepada Allah, selalu kita minta kepada Allah agar kita selalu dicurahkan Allah rahmat dan ridhonya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia ini penuh dengan dinamika. Tentu kita akan menghadapi yang namanya senang dan susah, rasa gembira dan rasa sedih, semua akan kita lalui. Makanya manusia yang paling luar biasa adalah manusia yang selalu menjaga imannya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini, tak lama, dan kita hidup di dunia ini semuanya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jalan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan memperoleh yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita semua agar kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini agak spesial sekali, karena begitu banyak kejadian di dunia ini, termasuk di negara kita Indonesia tercinta ini. Lain halnya, banyak permasalahan politik, banyak kehidupan masyarakat, cerita sembako naik dan sebagainya, cerita cabai mahal dan sebagainya, cerita minyak goreng mahal dan sebagainya. Itu tentu hari-hari kita dengar, apalagi hari-hari selalu kita dengar tentu cerita musibah. Apa itu musibah? Dari bencana alam, baik itu banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Dan selalu kita dengar musibah-musibah yang selalu menimpa kita, menimpa keluarga kita. Dan salah satu musibah tersebut adalah kematian. Banyak kita dengar saudara kita yang jatuh sakit, itu pun musibah. Banyak saudara kita yang kita dengar tabrakan, ditabrak dan sebagainya, hilang di gunung dan sebagainya, hilang di hutan sebagainya. Dan belakangan ini kita dengar anak salah seorang dari putra terbaik bangsa kita. Salah satunya yaitu Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga lagi ditimpa musibah karena anak tercintanya, anak sulungnya yang bernama Emiril Khan Mumtaz atau yang sering disebut Mas Eril hilang di Sungai Are, kota Bern, kota Swiss, yang sampai sekarang, sampai saya membuat ceramah ini, sampai sekarang belum ditemukannya Mas Eril. Doa kita bersama sebagai saudara kita, sebagai sesama saudara kita muslim, satu bangsa kita, tentu kita sedih
kita mendengar berita ini terhanyut hati kita, maka doa kita yang terbaik dibuatkan Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik dibuatkan kepada Mas Eril, yang terbaik dibuatkan kepada keluarga Pak Ridwan Kamil. Dan doa kita, semoga musibah yang menimpa mereka menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita musibah ini tak asing bagi kita, tak asing bagi kita. Bahkan hari-hari kita mendengar yang namanya kematian, karena semua kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat saja segala amalan manusia balasannya disempurnakan oleh Allah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faja. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia ini kesenangan yang memperdaya. Kita hidup di dunia ini, banyak orang yang sibuk mencari harta, banyak orang yang sibuk mencari jabatan dan sebagainya. Itulah ada kehidupan dunia. Tak salah mencari harta tuh, tak masalah mencari kejayaan tuh, kepopuleran tuh dan sebagainya, jabatan itu dan sebagainya. Tapi kalau kita lupa dengan akhirat, karena dunia ini kita lupa dengan akhirat, karena dunia ini kita lupa kepada Allah, wallazina amanu asyaddu hubbalillah, karena cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini jangan sempat kita terlalu cinta kepada dunia ini. Wa ubud dunia. Orang yang terlalu cinta di dunia tak baik. Makanya Rasul katakan, syiddatu asya'an tubitul a'mal. Salah satu yang merusak amal ibadah seseorang adalah terlalu cinta kepada dunia. Dan anak-anak kita adalah salah satu harta kita, harta yang teristimewa bagi kita. Anak, siapa yang tak sayang sama anak? Siapa yang tak cinta sama anak, wahai saudara-saudaraku? Dan ketika anak kita itu tertimpa musibah, kadang-kadang kita lupa, bahkan kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kadang-kadang kita bercakap, seandainya, kalaulah. Kenapa? Karena terjadi sama kita. Anak kita ikut rombongan pariwisata, ada 50 orang di bus tuh, tiba-tiba bus tuh masuk ke jurang. Anak kita salah satunya yang terkena. Artinya apa? Yang meninggal dunia akibat kecelakaan itu. Banyak yang lain selamat. Kalau tak kuat iman kita, kalau tidak kita percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan bercakap, kenapa mesti anakku? Kenapa anakku? Kenapa anakku? Allah tak adil. Allah tak adil. Melahirkan, meninggal anak itu, sedangkan banyak orang melahirkan, selamat anaknya yang tak kuat imannya. Kenapa anakku? Padahal orang tua anaknya banyak, anaknya selamat, sehat-sehat semua. Aku payah dapat anak, sudah 10 tahun menikah, tak ada anak aku, hamil, meninggal. Ya Allah, Engkau tak adil. Ya Allah, ya Allah, Engkau tak adil. Seandainya kalau yang macam ini kita ucapkan, mati kita tidak lulus ujian. Karena apa? Karena Allah buatkan kita tuh, saking sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Wahai saudara-saudaraku, adanya musibah sama kita tuh, Allah buat kita supaya kuat. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Segala musibah yang terjadi itu, segala bencana yang terjadi itu, kalau kita tarik ke yang arah bencana, itulah tangan-tangan kalian sendiri, kata Allah. Dan Allah buatkan bala dan bencana itu supaya apa? Supaya kita ini minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, karena Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
mu'minun, yaitu orang-orang yang terkena musibah, yang kena musibah, maka dia berdoa. Dia berdoa, dia tahu bahwa kita ini semuanya dari Allah, dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham apa yang dirasakan Pak Ridwan Kamil beserta keluarganya, anak sulungnya, anak tercintanya, yang spesial mereka antarkan ke sana, ke Eropa sana, untuk mencari tempat kuliah S2-nya. Begitu senang keluarga ini, begitu bahagia keluarga ini. Kalau boleh, seandainya hal yang mohon maaf, yang akan sama-sama mungkin kita dengar dan sebagainya, tentu kita berharap, kita berdoa bahwa anak daripada Bapak Ridwan Kamil si Eril nih, kalau bisa dijumpakan nanti dalam keadaan selamat, amin, amin. Tapi keluarga juga saya lihat beritanya, mereka menerima apapun kondisi yang terjadi pada anak mereka tersebut. Makanya kita berdoa apa yang terbaik, dan mereka sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang kita dengarnya. Maka layaklah mereka tuh, layaklah Bapak Ridwan Kamil tuh menjadi pemimpin, menjadi gubernur Jawa Barat. Kenapa? Contoh bagi dia. Musibah ini semua akan orang ngalami, anak kita semua akan pergi. Memang senangnya kita, memang bahagianya kita. Anak sama orang tua tuh, kalau bisa orang tua dulu yang meninggal, baru anak nyusul. Atuk dulu meninggal, baru cucu menyusul. Tapi tidak semuanya. Kenapa? Ketika ruh itu ditiupkan, Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh itu masuk, maka sudah ditentukan di situ tuh siapa, apa rezekinya, macam mana amal ibadahnya, kapan ajalnya, apakah dia menjadi orang baik atau orang buruk, sudah Allah tentukan itu, sudah Allah buatkan ketentuannya. Kitalah dengan iman kita meyakininya. Kita tak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati dan kalian semua akan mati. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Pasti kita akan masuk ke alam barzakh. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yaruddul qadara illa du'a. Tiada yang bisa merubah takdir tuh kecuali doa. Makanya Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta sama aku apa yang kalian minta atau aku kabulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Saya yakin keluarga Pak Ridwan Kamil dengan sanak saudaranya, bahkan dengan warga, saudara-saudara seluruhnya yang ada di Indonesia ini, banyak yang berdoa Bapak Ridwan Kamil. Makanya Bapak Ridwan Kamil tetaplah istiqomah, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik akan dibuatkan kepada anak kita si Eril nih. Insyaallah yang terbaik akan dibuatkan. Tabah dan ikhlaslah kita. Karena Allah sudah katakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar nih, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah diucapkan tapi payah buatnya. Kalau kita coba bayangkan, seandainya kita sekarang berada di posisi Pak Ridwan Kamil beserta keluarga itu, macam mana rasa hati itu, macam mana rasa sedihnya orang tua itu. Baiklah kadang-kadang diterima, seandainya ananda kita ini hanyut di sungai Are. Tapi kebanyakan 1 hari 2 hari ditemukan. Ini sudah pencarian hari ke-7 belum juga dijempukan. Bayangkan bagaimana ujian yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ridwan Kamil.
dan keluarga. Kenapa? Allah menilai Bapak Ridwan Kamil dan keluarga sanggup menerima ujian ini, tabah menerima ujian ini. Dan level orang sabar ini bukan sedap. Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang tabah. Maka doa kita, wahai saudara-saudaraku yang berada di seluruh Indonesia, di mana saja berada, bayangkan bagaimana rasa duka yang terasa. Walaupun ini belum kita jadi, kita doakan. Kalaulah selamat, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun maaf cerita, walaupun sudah menerima ajalnya dan ditemukan mayat, itu pun kita bahagia dan senang. Kenapa? Pencarian beberapa hari ini yang maaf cerita sudah dikerahkan semuanya. Bahkan warga negara Indonesia yang ada di Swiss, kita lihat beritanya, ikut membantu mencari itu. Bahkan diprediksi ratusan kilometer panjang sungai ini mereka selusuri semuanya dengan berbagai alat-alat canggih dan sebagainya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, karena kalau sudah Allah ridha, semua yang kita inginkan akan kita dapatkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian tuh pasti akan tiba, musibah tuh pasti akan dapat kita masing-masing. Dan orang yang luar biasa, dengan datangnya musibah itu, dengan datangnya kejadian-kejadian yang membuat kita sedih, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang terkena musibah nih, Allah uji mereka, dan batas mereka, batas luar biasa ketahanan mereka dengan ujian tuh hanya dengan sabar dan tabahnya. Maka Allah sangat senang sama orang-orang yang sabar. Allah sangat cinta sama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Maka bagi kita saudara-saudaranya, ketika kita dalam keadaan sholat, kita tambahkan doa kita, tambahkan doa kita ini. Semoga bangsa kita ini makin baik, pemimpin kita sehat dan selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, rakyat bahagia, dijauhkan dari bala, musibah, bencana dan penyakit. Allah turunkan rahmat, nikmat, karunia, rezeki yang halal kepada kita, dijauhkan kita dari segala macam musibah, bencana dan penyakit. Dan kita tambahkan, ya Allah ya Rabb, begitu banyak saudara-saudara kami yang terkena musibah, termasuk salah satunya saudara kami Bapak Ridwan Kamil ini beserta keluarganya. Ya Allah, pertemukanlah segera dengan si Emil. Kalau seandainya sudah tak ada lagi dia, ya Allah, jumpakanlah juga ya Allah, supaya kami bisa segala melaksanakan fardu kifayahnya ya Allah. Mau dibawa ke tanah air dan sebagainya terserah, yang penting dilaksanakan biar bahagia orang tuanya itu, biar keikhlasannya itu makin mantap ya Allah. Itulah doa kita. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kirimkan lagi doa itu, ya Allah ya Rabb, agar berilah banyak-banyak sabar dan ketabahan kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya. Ya Allah ya Rabb, dengan kepergian anaknya, seandainya ini yang terjadi, buatlah orang tuanya itu ya Allah dijauhkan dari fitnah, makin banyak sabar dan tabah, menjadi pemberat amal ibadah orang tuanya, semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa-doa yang kita titipkan kepada Bapak Ridwan Kamil beserta keluarganya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak hal-hal yang terjadi dengan berita hilangnya anak kita nih, anak Bapak Ridwan Kamil, si Eril ini, Emeril Khal Mumtaz, anak dari Bapak Ridwan Kamil. Tapi ada beberapa berita yang kadang-kadang, mohon maaf, tidak mau kita cerita sana sini dan sebagainya. Sebagai orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dengan kejadian ini menyadarkan kepada kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga dan kita juga. Artinya apa? Jangan kita percaya kadang-kadang dengan kejadian ini, dengan ramalan sana sini, dukun sana, dukun sini dan sebagainya.
Mereka buat macam itu, silakan. Tapi bagi kita yang beriman, percaya kita yang macam itu adalah dosa yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dosa syirik, dosa yang tak diampunkan oleh Allah dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kamu karena menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah sudah ingatkan, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tapi dosa lain macam manapun besarnya dosa itu, Allah akan ampunkan, Allah akan maafkan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Kenapa? Karena orang berbuat dosa itu macam-macam, ada yang bertobat dan ada yang tidak bertobat, dan Allah akan ampuni orang yang betul-betul bertobat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, kata Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Allah sudah ingatkan kepada kita, jangan pernah kita syirik kepada Allah. Dengan kejadian ini, makin yakin kita kepada Allah, makin mantap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang sudah menentukan semuanya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Allah yang sudah tentukan semua ketentuan kita ini, qada dan qadar kita sudah ditentukan Allah di Yaumul Mahfuz. Apalagi semua, tidak ada yang tahu kejadian satu detik ke depan pun tak ada yang tahu. Kalau mohon maaf kita tanya sama dukun kapan dia bisa tidur siang, jam berapa, detik berapa, dia pun tak tahu. Kapan dia mati, dia pun tak tahu. Apa rezekinya pun dia tak tahu. Itulah memantapkan hati kita, memantapkan iman kita. Hanya Allah yang tahu, dan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemahkan iman kita. Ini adalah ketentuan dari Allah. Makanya dengan kejadian hilangnya ananda kita Eril nih, bapak keluarga Ridwan Kamil nih, kita kasih support, kita kasih doa, banyak-banyak kita buat ucapan sabar, tabah, kita kuatkan, dan di dalam sholat kita bantu. Kenapa? Inilah rasa persaudaraan kita, inilah rasa ukhuwah kita. Mungkin kita tak pernah berjumpa dengan Pak Ridwan Kamil saya pribadi pun tak pernah berjumpa, saya pribadi pun tak pernah bercakap dengan beliau tapi dialah saudara kita, beliaulah saudara kita. Begitulah indahnya ukhuwah kita dibangun. Kenapa? Karena di dalam kubur pun suatu saat akan ditanya, wa man yakhwana, siapa saudaramu? Dan selalu kita jawab, siapa saudara kita? Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Semua orang Islam semua yang orang beriman adalah saudaraku. Dan setiap doa kita doakan itu, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tak pernah kita tinggalkan, kita mendoakan saudara kita supaya diampunkan dosa-dosanya. Allah curahkan rahmat, nikmat dan karunia bagi kita orang Islam nih, semua saudara kita. Eril itu adalah saudara kita, Pak Ridwan Kamil itu adalah saudara kita. Kita satu bangsa di Indonesia ini adalah saudara kita. Semua adalah saudara kita. Al muslimuna ikhwah, la fadla li'adin ala illa bittaqwa. Kita orang Islam ini semuanya bersaudara. Tidak ada lebih satu dan yang lainnya. Yang melebihkan satu dan yang lainnya hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lagi berduka, mereka lagi, kalau bahasa kerennya, hatinya lagi galau. Tapi kita yakin dengan pendidikan yang mereka dapat, dengan keimanan yang ada pada mereka, kita yakin. Makanya kita dorong dengan doa, kita dorong dengan maaf cerita, ketikan-ketikan medsos kita.
Kita buatlah semuanya itu supaya mereka sabar dan tabah. Kami saudaramu ya wahai Pak Ridwan Kamil. Katakan, kami ini adalah saudaramu yang selalu juga mendoakan kamu. Kita rakyat Indonesia ini banyak nongkrong di televisi menunggu kabar. Sudahkah ditemukan? Sudahkah ditemukan? Dan yakinlah seandainya kejadian yang tak diharapkan, kita dapat informasinya. Ditemukanlah anak kita Sheryl nih meninggal dalam keadaan sudah tak bernyawa. Mungkin kita nanti rakyat Indonesia banyak sekali ikut sholat gaib, ikut. Kenapa? Karena saking cintanya kita. Doa sudah kita panjatkan, semua sudah kita lakukan. Sekarang kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar sudah dilaksanakan, luar biasa, luar biasa. Coba dikasih kelebihan bagi yang lain, 3 hari tak ditemukan, maka pencarian dihentikan. Ini didorong, bahkan pemerintahan Swiss dengan pemerintahan Indonesia berjanji akan spesial mencari ini. Bahkan Pak Ridwan kami dikasih cuti yang istimewa sampai anaknya ditemukan. Begitu luar biasanya perhatian bangsa ini kepada saudara kita Bapak Ridwan Kamil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kejadian yang tidak ada manfaatnya. Dengan kejadian ini kita banyak mengambil hikmahnya. Wahai saudara-saudaraku, semua kita akan mengalami, semua kita akan mati, semua kita akan dapat musibah. Dan dengan musibah yang didapat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa razulun zakarallahu khaliya babadasaina. Makanya Allah senang kali seseorang yang menangis pada malam hari sampai meneteskan air matanya. Dia berdoa kepada Allah, mohon ampun atas kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa ini juga kita panjatkan agar saudara-saudara kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang lainnya, ketika terkena kita musibah nih, maka banyak-banyaklah sabar, banyak-banyaklah tabah. Tahu kita nih, sabar dan tabahan tuh mudah diucapkan, tapi payah buatnya. Tapi orang yang beriman akan sanggup melewatinya. Orang-orang beriman sanggup melewati ujian dan musibah ini. Kenapa? Karena Allah sangat sayang sama orang-orang yang sabar. Dan dengan kejadian ini, jangan kita terpeleset. Dengan kejadian ini, mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sirik kita kepada Allah. Yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah tempat kita menyembah, hanya Allah tempat kita minta tolong. Berdoa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan yang terbaiknya. Jangan percaya kita kepada yang lain-lain tuh. Bahkan dengan percaya kepada yang lain tuh, kita syirik, kita menjadi musyrik, dan itu adalah dosa yang tidak pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita yang terbaik kepada ananda kita Emiril Khan Mumtaz, anak dari Pak Ridwan Kamil nih, dibuatkan Allah yang terbaik. Keluarga banyak sabar dan tabah. Jangan pernah kita makin syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa syirik ada dosa yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kabar yang tak sedap didengar, kabar yang membuat hati kita sedih. Dan inilah yang membuat rasa persaudaraan kita sesama umat Islam di Indonesia dan di luar dari Indonesia nih, bersama-sama kita berdoa supaya dibuatkan Allah jalan yang terbaik. Semoga apa yang disampaikan ini ada faedahnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin mantap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.